Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. La 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 ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Kebetulan siang ya, kita hari ini ngetek siang. Iya. Jadi selamat siang, tapi ya yang dengerin pagi ya selamat pagi, dengerin sore selamat sore, yang malam ya selamat malam. Ya kita Mana kembali aja boleh. Mana aja boleh. Ya, pokoknya selamat lah kalian yang sudah menonton dan mendengarkan gitu ya. Iya. Ya, kita kembali lagi di episode podcast Warek. Yang kali ini kita udah kedatangan tamu. Ya sih, Jabit. Iya. Ini nggak jauh emang, nggak jauh. Ini adalah teman-teman juga, teman-teman juga tapi berprofesinya yang macam-macam. Kalau bisa dibilang salah satu profesi unik yang orang Unik ya. jarang tahu. Kalau kalian pernah makan birthday cake ya, birthday cake itu ada. Pasti makan sih. Iya, birthday cake tapi yang spesial itu ya enggak. Dia ya yang bentuk-bentuknya Karakter. lucu-lucu ya, karakter-karakter gitu. Tapi ya kita udah punya anak semua. Udah. Jadi pasti ya Wajib ya buat anak kalau ulang tahun ya. Apalagi umur awal 1 2 3 ya. 4 5. Tapi 5 jarang sih, orang jarang anak juga jarang minta lah paling gitu. Ya. Banyak deh pasti ya masih ya. Sampai umur 5, umur Tapi 8 masih bisa minta sendiri gitu. Minta sendiri. Oh, udah request. Udah request karakter lah. Ya. Dulu gue juga pernah kerja di salah satu toko kue juga sebagai marketing. Ada karakter, mintanya karakter Cars biasanya, karakter terus apa yang panda tuh, Kung Fu Panda. Terus Transformer gitu ya kan. Aneh-aneh. Itu juga orangnya juga nggak sembarangan, nggak semua bisa, karena itu detail banget tuh. Gue belajar juga sehari anjir. Itu tuh emang butuh skill tak, butuh skill ya. Butuh skill. Iya. Nah, sekarang hari ini kita kedatangan tamu. Dia adalah spesialis ya. Lebih spesialis ya. Iya, lebih spesialis. Lebih tepatnya sih di pastry, cuma keahliannya itu di 3D. Betul nggak? Ya, boleh. Apa sih jatuhnya fondant cake ya? Iya, Fondant fondant cake. Ya, kita lebih senangnya apa dengarnya fondant cake itu yang bikin itu kaku. Awal keren apa ternyata bisa dimakan ya. Bisa. Ya, kita kedatangan tamu jauh dari Dari luar planet kan saya. luar planet. Sini planet asing ya emang. Tuh, tadi perjalanan juga cukup lama ya, sekitar setengah jam. Lumayan lah, cepet lah soalnya. Cepat emang karena nggak macet, karena kita lewat tol lingkar luar kan. Yang nyetirnya juga. Orang gila nyetirnya. Tuh. Ya, coba tolong diperkenalkan dulu kakaknya. Yeah. Halo semuanya. Halo. Saya Jessica. Saya dari Bakehouse by Jessica. Spesialisasi saya bikin custom cake dengan 3D fondant dan siap memaniskan hari-harimu. Maniskan harimu, Manis banget ya. Bikinnya nggak momen manis. tertentu, event-eventmu dan momen-momenmu. Iya. Kayak ulang tahun, terus apa? Anniversary, wedding cake. Ya kalau yang jadi teman-teman tuh yang misalnya anniversary pacarnya, happy anniversary, padahal nikah juga belum. Udah nikah mah boro-boro dibikinin gitu. Lupaan. Anda iri kayaknya ya. Waktu dulu enggak ya? Sampai sekarang kayaknya sampai enggak. Sampai sekarang enggak. Enggak lah. Ya, inilah ada Jessica. Iya. Jessica ini salah satu ini adalah di apa tadi? Fondant cake ya, fondant cake karakter gitu. Custom cake. Nah, kita coba. Nah, Jessica ini adalah salah satu wira swasta muda, walaupun sudah ibu-ibu tapi masih terbilang muda lah ya. Mamah muda. Mahmud. Ya, Jessica itu mempunyai suatu cake house ya, di rumah ya. Kita emang lebih fokus ke situ. Itu kan karena buat menyaring dan mendorong teman-teman biar supaya menjadi wira swasta. Iya, gimana ya? Apa namanya tadi? Bakehouse ya. Ya. Bakehouse. Nah, Bakehouse ini adalah spesialis 3D. Nah, itu kan coba Bakehouse ini tuh berdiri dari kapan? Kenapa sih harus Bakehouse gitu kan? Namanya emang Bakehouse atau
emang ada nama lain gitu, Back House by Jessica aja gitu? Namanya Back House by Jessica aja. Oh jadi emang udah itu aja namanya ya? Iya. heeh. Coba tolong diceritain ke kita nih. Dari awal mulanya terbentuknya gimana sih? Awal mulanya saya mulai di tahun 2014. Itu lama ya, 6 tahun. Lumayan ya, udah Ya. lama. Awalnya sih belum ada nama tadinya. Baru bikin No kayak name. iya no name. Baru bikin kayak cookies yang seperti Anda temui pada umumnya lah, kayak bikin nastar, bikin kastengel, bikin cookies kering kayak gitu ya. Lidah buaya ya. Ya lidah buaya. Lidah kucing kali. Oh Lidah my god. kucing, maaf. Kalau lidah buaya itu banyak gombalan. Iya, kayak Anda. Iya, Meskipun kena bully, banyak manfaatnya tapi ada gombalan juga kalau lidah buaya. Nah Kalau jadinya lidah kan kucing saya lelah ya bikin itu. Emang lelah banget ya. Lelah bikin itu. Udah gitu kebetulan bertepatan sama ulang tahun anak saya tuh yang kedua. Terus saya coba bikin itu cupcakes pertama saya. bikin Bikin cupcake. Belum yang custom cake yang fondant itu ya, belum. yang oh, masih custom cupcake. Udah gitu ya dibagi-bagiin lah gitu untuk goodie bag ya. Nah setelah itu jadi tanya, wah kuenya beli di mana? Oh itu saya bikin sendiri, boleh pesan enggak? Nah mulainya dari cupcakes dulu. Cupcakesnya masih pakai frosting buttercream biasa, masih biasa banget. Terus dimasukin mulai tuh ke Instagram yang menyatukan kita melalui hashtag. Benar. Terus itu perlu. Terus ada yang pesen, gimana kalau saya bikin kue pengen bentuknya kereta api Thomas. Ingat banget, pokoknya saya itu Pertama orderan kali. pertama. Ini order pertama tuh. Terus ditanya kayak gitu, saya sebetulnya terbengong-bengong ya. Untung nggak kelihatan kan dalam chatting Itu gitu. masih DM ya? Iya masih DM. Bisa nggak ya? Kalau ngomong nggak bisa, aduh malu saya. Katanya kuliahnya pastry, tapi masa bikin gini aja nggak bisa ya? Iya. Oke lah, saya jawab bisa. Padahal mas saya dalam hati itu sama nggak bisa tidur gitu ya berhari-hari. Berpikir gimana caranya bikin Thomas walaupun cuma kotak doang. Cuma takutnya jadinya horor ya. Takut Nggak- beda gitu Iya, ya. Takut beda. Thomas jadi gimana gitu ya. Jadi saya udah ngejawab ya kan. Jadi saya harus bertanggung jawab sama jawabannya. Ya udah mulai berpikir sampai akhirnya hari itu harus dibuat dan jadi. Akhirnya jadi. Akhirnya jadi. Mau nanya ke customer, puas apa enggak? Takut nanyanya ya. Iya. Jadi gimana? Ya akhirnya dia bilang, wah kuenya bagus banget. Dalam hati masa iya sih bagus banget. Masih belum pede sampai saat itu masih belum pede karena masih orderan pertama. Muncul orderan kedua, makin nggak bisa tidur ya. Mintanya lebih aneh lagi. Ya mintanya lebih aneh lagi apa gitu. Saya lupa tapi ya saya nggak bisa gitu sebetulnya. Berarti itu prosesnya dari jarak pertama bikin kue ulang tahun anak itu yang cupcake itu Ya. jauh apa deket? Oh deket. Dekat berarti masih di tahun yang sama di 2017. Iya, masih di tahun yang Dan itu baru order beberapa hari setelah itu. cupcake. Setelah posting lah ya. Iya, Intinya kan setelah posting. itu mulai dikenal ya, mulai ada yang nanya via DM itu kan Iya. itu setelah posting. Dan itu orang lain atau kenal? Enggak, saya nggak kenal sama sekali. Oh nggak kenal sama sekali, langsung ngeliat Instagram ya, langsung order. Itulah rezeki. Rezeki ya, emang udah dibukain jalannya di situ gitu, jadi langsung dapet. Ya, nah setelah itu makin susah dan semakin nyeleneh. Permintaannya. Kan namanya juga custom cake ya. Berarti kan suka-suka dia. Suka-suka Dan saya dia. merealisasikan apa yang mereka ini Pengen kan? gitu, yang halu-halunya mereka saya harus ngehalu juga gitu. Pokoknya dari nggak pede, dari mau jungkir balik rasanya gimana cara bikinnya. Pastilah. Ya, Saya aja ngelihatnya pusing. Pusing sih bikin gitu kan. sampai sekarang akhirnya ya masih berjalan bisnisnya gitu. Iya keren banget tak, udah lihat kan. Dari 6 tahun tuh pasti ada naik turun lah. Jika Iya. 6 Pasti. tahun, maksudnya kayak gitu berarti kan sekarang udah 6 tahun awal inilah ya. Nah selama 6 tahun ini di tahun keberapa sempat ngerasain gua harus berhenti kayaknya atau Ngedown ya, di Ngedown lah masa pasti. terdownnya itu. karena ya sama layaknya kita menjalin hubungan gitu. Kayaknya ada tadi Enggak. kode ya. Enggak maksudnya ya pasti kan ada namanya itu pekerjaan yang rutinitas kan kita Iya. kita kerja Up and down ya tak iya ya. pasti kan Iya. ada kita kerja aja bosen nih udah ya jangan kan 6 tahun kita setahun kerja udah pertengahan tahun nih kok gini-gini aja gitu pasti kan ada ini nih pasti ya Betul, pengalaman. Nah, ya. itu selama 6 tahun
masa-masa sulit itu di tahun keberapa setelah Kalau dibilang masa-masa sulit tahun keberapa tuh saya juga nggak tahu tepatnya kapan, tapi ada aja masa sulit. Naik turun aja lah ya. Bisnis kadang nggak setiap hari ada orderan, kadang ada orderan tapi saya ada masa jenuhnya gitu. Iya. Betul. Ada orderan tapi gue lagi nggak pengen nih, gue lagi mati ide nih, lagi aduh lu masanya itu Pokoknya lagi udah nggak itu pengen lagi megang gitu. aja ya. Lagi jenuh deh. Terus gimana itu caranya biar tetap bisa ngerjain dengan posisi lagi jenuh? Oh enggak, dan kalau malas? jenuh saya bilangnya Jadi gitu ya gitu. Lur. Jadi Jadi- ingat nih, kalau dulur-dulur pesen sesuatu ke siapapun, ini kita nggak ntar bener- dulu, nggak semuanya full itu saya jenuh. Kadang emang bener full, bener. emang bener full. Tapi Daripada mungkin- kan nanti bikinnya moody gitu ya. Karena kalau bikin ginian Iya. emang moodnya juga harus bagus Harus ya. bener. Ya. Kita Pokoknya gimana mood lah, hasil tuh gimana moodnya. jadi ya buat ini emang harus ya kita sebagai konsumen juga harus mengerti lah ya, sebagai ke seller juga masih punya hati gitu. Ya, mereka punya batasan, apalagi kalau Iya, itu sekedar bikin cake biasa ya gampang lah, itu muter-muterin. Gue pernah itu juga belajar putar-putar itu juga nggak bisa sembarangan. Nggak bisa. Kalau Bikin- cake-nya aja sih gampang, bisa jadi. gampang lah bisa Heeh. jadi, untuk rasa lah gampang, tapi kalau untuk karakter ini kan Iya. custom ini kita Karakter dan garnisnya itu ya, Ya. yang paling harus, susah. harus sesuai mood, yaitu bayangin aja dari buletan gede bisa jadi ke karakter sesuatu, kayak misalkan kayak Bentuk-bentuk Banksmack lucu. itu kan susah, atau Iya. enggak yang lebih detail ya, kayak Toy Story tuh. Toy Story gue pernah waktu di toko kue itu gue pernah ada orderan, dia minta Toy Story, itu kan karakternya bener-bener sendiri, bukan bentuk yang Macam-macam lagi bentuknya. bentuknya macam-macam. Banyak ya. Dan itu harus full, dia ngasih gambar, mas mau kayak gini. Nah kita harus koordinasi dulu kan kalau ini. Tapi kan kalau ini kan sendiri, Mm-mm. ada yang bantuin nggak? Ada sih Jessie sama Siska itu karyawan saya. Oh, Jessie, Siska. tapi lebih Kok namanya? Tar dulu, aku kira bercanda ini nih. Namanya Jessie, Siska sama Jessie. Yang punyanya namanya Jessiska. Iya. Ya ampun, bisa tak. begitu? Gue bingung kan. Emang apa ada syarat tertentu? Apa yang diterima namanya harus Jessis dan Siska Tapi gitu. mungkin dari situlah hadirlah rezeki-rezeki itu. Yang nerima DM saya, yang belanjain bahan saya, yang bikin saya, Jadi yang mereka hias saya. Jadi bener dia semuanya. Saya semua. Jessis dan Siska itu dia. Jadi mungkin di Instagramnya ditulis admin 1 Jessis, admin 2 Siska. Padahal ternyata orangnya sama. Kan biasanya banyak kan kalau di itu kan ada admin 1, admin 2, admin 3. Soalnya ya gua kalau lihat chat istri, kalau lihat wah Instagram udah di sini, coba gua lihat oh iya bener. Jadi admin 1, admin 2, admin 3 gitu. Jessis, Siska dan Jessiska. Gua kira tuh bener dia. Oh, gue juga kira serius. Jadi itu apa namanya ya, sesuai mood aja lah ya. Ya kita menyesuaikan ini sendiri. Harus profesional, tapi sebenarnya kalau di saat jenuh, orderan kan memang ada yang udah diterima nih ya, yang udah masuk ya tetap dikerjain dong. Tapi kalau misalkan pas lagi jenuh-jenuhnya banget, orderan masuk lagi, aduh kayaknya gue lagi pengen libur nih, udah capek banget. Ya udah deh, maaf dulu. Ya kalaupun Soalnya- memaksakan juga hasilnya nggak akan maksimal Nggak akan ya. Ya kadang nggak ada liburnya ya. Karena emang kondisinya sensitif lah, untuk barang-barang seperti ini tuh sensitif ya, Ya produk perintilan soalnya. gitu. Takutnya ya, Ya. malah jadi Hancur lah. Nanti kamu mintanya mirip siapa, jadinya mirip siapa kan? iya, malah menutup rezeki akhirnya. Iya. Karena ya sekarang netizen itu agak pedes emang komennya ya, daripada lebih baik emang, tapi ya itu sebagai Tidak salah memaksakan diri sebagai ya. salah satu cara ya, Iya. bukan menolak orderan, tapi ya kita harus tahu kapasitas kita. Iya, Pada benar, kapasitas tahu diri kapasitas ya. diri. Jangan gua mau cuan tapi ternyata hasilnya tidak Nggak memuaskan, yang ada memuaskan, malah memutus rezekinya itu Iya, sendiri. Jadi betul. tetap aja profesional ya, di saat kita harus libur ya harus libur, kita harus kerja profesional, orderan banyak ya tetap harus Iya. kerjain gitu. Jadi jangan memaksakan, ini juga salah satu clue ya sebagai sebagai buat teman-teman yang baru mau mulai usaha tuh gitu. Jadi jangan sampai memaksakan. Maksakan diri. Kan Terus ada yang gue penasaran deh. Apa nih? Waktu awal-awal bikin tuh kan masih belum terlalu bisa ya. Iya. Pernah dikomplain nggak? Penasaran. Disuruh bikin bentuk pengantin cewek ya buat kue ini, kue apa, bridal shower. Oh, brother shower. Kan aku nggak tahu ya yang mesennya kayak apa, karena kan lewat DM. Terus waktu udah nyampe, kenapa ya ini kok pengantinnya gendut?
Serius? Iya. Tuh, berarti kan itulah. Ya nggak harus teliti. Iya. Maksudnya takutnya dikira orang kita juga nggak tahu kan. Iya. Ya kadang kita buatan Ya kita. pada saat itu saya masih meraba-raba. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang nih ya, bikin figurin Mm-mm. binatang lah atau barang atau apa, paling susah tuh bikin orang. Benar. Paling susah bikin orang. Dari bentuk badannya, terus matanya. Kadang Apalagi kalau requestnya sesuai harus sama yang mesennya ya. Itu lebih susah. bilang mau pakai kacamata gitu atau gimana. Nah, paling susah menurut saya tuh bikin orang figurin yang paling challenging lah gitu. Jadi bilang detailnya lebih gendut. banyak lah, lebih detail lah. Suka ada permintaan pakai baju apa, pakai jam tangan apa. Serius? Iya. Sampai jam tangan. Oh my god. Emang ribet banget. Tapi alhamdulillah selama ini ya emang kalau menurut gue minta jam tangan ya itu orangnya segede apa gitu kan. Cincin ada nggak tuh? Maksudnya kan nggak, kita bikin kue, gue pernah ada yang ribet tapi ini kalau minta jam tangan gue mikirnya itu orangnya segede apa gitu. Dia bentuknya si Kajas ini bikinnya seperti apa, harus bisa sampai terlihat jam tangan gitu kan. Iya makanya. Lucu, cuma emang ya itulah kita sebagai customer sebagai Ya, seller namanya ya, customer harus kan mengiyakan. custom cake. Nah, mengiyakan tuh sesuai dengan kapasitas gitu Iya. kan. Gitu. Terus akhirnya bisa bikin jam itu. Ya bisa. Harus matanya gini banget ya. Kecil kan? Iya, capek mata juga sih. Capek Jadi betul. kalau bikin kayak gini tuh untuk waktu bikin kuenya aja palingan 2 jam. Kalau buat ngedekornya sendiri, ngelihat kerumitan dari kuenya juga ya bisa sampai 8 jam atau lebih gitu. Untuk figurin yang gede-gede biasanya saya bikinnya 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya udah dibikin. Nah, nanti kan udah mulai agak keras tuh. Jadi nanti kuenya di cover, dibikin hiasan yang kecil-kecil, baru figurin yang gede udah jadi. Udah kan. jadi tinggal tempel Iya, gitu. tinggal Nggak boleh masuk tempel. kulkas kan kalau fondan ya. Iya. Harus di suhu ruangan kan. Harus suhu AC atau ruang boleh. Tapi kalau- sekarang udah teknologi udah maju sih, ada fondan yang bisa masuk kulkas juga. Wow, aku Iya. udah emang Baru tahu karena dulu waktu Iya. menjadi marketing ya itu emang cara bikinnya yang maksimal itu minimal itu ya 2 hari ya. 2 hari, 3 udah hari nggak gitu enak kan. ya. Nah kalau ini kalau KJS ini menerima orderan tuh space waktunya berapa hari gitu? Oh, terima orderan gini. Kan umpama nih sekarang bulan Desember. Ada orang ini masih Desember tanggal-tanggal awal ya. Masih tanggal 2 kuenya buat tanggal 20 nih atau tanggal belasan, saya bisa ngecek dulu kan masih ada nggak nih kira-kira waktunya, Kosong. masih cukup nggak, masih ada kosong nggak gitu. Kalau masih ada kosongnya diterima. Kalau misalnya bikin hari ini ya buat besok bikin Doraemon gitu, mungkin saya nggak bisa terima. Berarti minimal waktu pengerjaan tuh Sebenarnya waktu pengerjaannya itu 1 hari aja. Orderan H-min berapa? Oh, kalau orderan ya itu ngelihat kalau lagi rame ya. Kadang saya nggak bisa terima juga. Oh. maksimal penerimaan order. Seminggu sebelum. Oh, itu udah seminggu sebelum. Paling banyak menerima order itu dalam sebulan berapa? Dalam sebulan atau dalam sehari. Dalam sebulan. Sehari berapa, sebulan berapa deh? Sehari boleh? saya mampunya karena ngerjain sendiri ya. Sehari mampunya palingan 4. 4 aja udah wow banget loh. Iya, 4. 4 sampai 5. Kan ada satu cake juga yang mintanya 2 susun, 3 susun Iya kan. makanya 5-4 aja tuh udah wow banget loh. Itu serius 4 itu dikerjain sehari sendiri. Iya. Wow. Karena gue pernah bekerja di Ngeliat toko sendiri kue kan kayak gimana kan? ya mungkin ya hampir sama lah ya. Untuk berdekek kan nggak semua orang ya, maksudnya nggak semua membutuhkan berdekek yang jatuhnya custom gitu Iya. kan, oke fondant segala macam. Orang taunya gue pengen yang simple lah, ulang tahun besok gue simpan aja di toko kue yang udah ready ya. kan. Kalau itu maksudnya case khusus lah, nggak setiap hari gitu. Iya. Itu aja kita ngasih spare order minimal 3 hari sebelum gitu, dan itu juga ngebuatnya emang, tapi kita emang semua fresh di oven, cuma emang ngerjain itu 1 hari gue juga harus koordinasi kan ke yang 3D ini, Iya. bagian 3D ini tuh ini 4 hari dong, Iya. dia bisa ngerjain 2 hari 4 cake 1 4 hari tuh 4 cake 1 hari luar itu biasa. amazing. Iya. Anaknya taruh kemana? Di situ saya kucel dengan daster saya. Saya udah bisa ngebayangin itu kayak gimana. Maksudnya ibu ini kan, ibu anak berapa bu? Satu. Satu, maksudnya anak tapi ada yang jagain.
Tapi pasti fokus Udah ke gede kayak ya gitu. Enggak anaknya. sih. Tapi fokus Tapi pasti iya, fokus bagus. ke kue banget kan. Pasti kan Iya. namanya ngerjain 1 hari 4 cake kan itu lumayan rumit gitu. Nah kalau cake biasa kan ya gampang lah bikinnya, tapi Kalau cake biasa itu paling bisa tuh 3 jam lah ya sama bikin cake-nya. Dan ini cake yang kayak gitu bisa 4 tuh luar biasa ya. iya kayak dibagi apa kalau di itu kalau di adon gitu kan. Adon terus Apa tuh maksudnya? Maksudnya yang mana? gue lupa itu udah lama banget. Apa Dulu. yang ini bikin cake-nya? Iya ngadonnya tuh apa dari Mixer. baking ya. Ya, baking. Oh, baking. Masukin oven terus Baking iya kan? masukin oven. Iya, maksudnya Mixing. Mixing Iya. kali. Terus dikeluarin. Iya. Terus dibikin Nah ribet, bentuk. super ribet sebenarnya di antara semua itu yang paling super ribetnya bikin kue. Yang ribet adalah menghiasnya. Menghiasnya Iya, itu. Terus kan temanya lain-lain. Iya. Jadi ya karena temanya lain-lain ya kita harus menyesuaikan. Yang misalkan ada yang tema elegan nih buat ibu-ibu, misalkan Ibu-ibu ibu-ibu umur sosialita. 50 gitu ya. Iya, hasilnya Tema kembang-kembang dengan emas-emas gitu. Iya, Terus pernah. tema bayi baru lahir. Gambar tas, bentuk Bentuk tas kayak gitu. make up ya zaman sekarang kan lebih Ya, ribet kayak banget. gitu. Iya pernah, aku juga pernah itu berarti. Nah, ngomong-ngomong di bulan Desember nih. Iya. Nah, kan tapi ya mungkin ya mudah-mudahan ya kita bisa tetap merayakan lah. Nah, ini kan hari Natal lah. Menjelang Umat Kristen ini. special season ya. Nah, spesial season pasti Iya. ini adalah momen-momen tertentu untuk umat Kristiani kan. Nah, pasti otomatis banyak orderan. Nah, biasanya momen-momen keagamaan kayak gini kan perayaannya kan pasti luar biasa kan. Iya. Semua agama masih merayakan hari kebesarannya dengan sukacita. Iya. Momen ini tuh yang diambil gimana sih caranya biar tetap memikat pelanggan dan menaikkan order. Ya kan? Otomatis kan Iya. pasti banyak. Gimana gitu. caranya ya? Ya kalau Natal memang rame sih. Natal, Lebaran atau Imlek biasanya. 3 momen itu paling rame. Ya biasanya promote dulu lah sebelum ini kan, sebelum waktunya tiba. Tapi udah ada order. Ada Nah, mantap. open order. Jadi kita udah harus siap-siap nih bikin iklan, Sambil makan. bikin price list gitu. Terus kira-kira apa yang mau dijual gitu. Itu setiap tahunnya Jessis jual sama atau beda-beda? Tergantung permintaan pelanggan. Oh tergantung permintaan. Tapi yang dulu. pasti sama dari tahun ke tahun itu cookies yang Spesial dihias Natal itu, ya. udah pasti ada. Masih pakai lebaran lah ya paling. Kayak apa kastangel terus apa? Enggak, Yang dia itu aku nggak cookies bikin. yang Yang digambar-gambar. yang digambar-gambar yang bentuk Sinterklas, bentuk pohon Natal Tapi gitu. itu kayak model cupcake. Enggak, cupcake. cookies biasa. Segede-gede Cookies ya Oh. 6 cm Luar gitu. gitu loh. Ya. Tahu. Nah, Kayak gingerbread cookies gitu yang digambar orang, Iya. yang kayak gitu. Itu berarti spesial. Maksudnya pada saat momen Natal kan kita akan bahas iya. kan Natalan nih kan. Mhm. Nah, itu lebih banyak itu atau tetap ngerjain itu tadi custom Birthday cake-nya, cake birthday gitu. cake-nya. Oh gini, kan udah tahu nih ada orderan kira-kira untuk ngerjain produksi untuk Natalan tuh kapan, berapa lama gitu, misalkan 2 minggu gitu. Jadi udah ditentuin duluan Nah, PO-nya. dalam 2 minggu itu berarti saya tidak menerima yang custom cake dulu. Tok Gitu. ngerjain khusus spesial Natal Iya. aja. Maksudnya konsumen juga udah tahu kali ya. Maksudnya yang udah langganan ke Ya ada. Biasa yang langganan tuh udah ngasih kayak apa ya, kayak kalender gitu keluarganya ke aku gitu. Tanggal sekian ini anak Udah saya. ada kalendernya. Heeh. Oh my god. Tanggal Kak. sekian lagi anak saya nomor 2. Tanggal sekian ini anniversary. Tanggal sekian berdua. Ya, Jadi gitu. dia udah ibaratnya udah ngebooking sampai Iya. sekian ini ya. Heeh. Ya momen ampun. Natal ini. Enggak. Enggak untuk yang custom Oh. cake. Custom Kalau dia. Natal juga kadang dia pesen suka buat apa sih? Bagi-bagi customer atau Keren ya, teman Tak. saudara kayak gitu. Luar biasa banget. Iya, mantap. Tapi ya semoga jangan dari langganan yang udah ada aja. Ya, Ngarepin pasti. juga customer-customer Yang baru baru. Kita dong berharap ya ya. semuanya ini. Nah, untuk packaging apakah ada perbedaan sama hari reguler gitu? Oh iya jelas. Oh jelas. Apa aja. Packagingnya Biasanya spesialnya tuh apa yang didapetin dari Se- konsumen? pokoknya apa aja. momen-momen Natal ini tuh apa untuk sih? momen Natal ini packagingnya kalau Natal ya
edisi ke Natalan lah. Dipakein pita-pita ya. Atau bikin Dipakai topper lagi. Terus untuk cookiesnya packagingnya box bentuknya gitu. boxnya lebih lucu-lucu. Garnish yang buat cake yang gedenya itu ada sesuai Natal atau enggak? Ya sesuai Sesuai Natal, juga pakai semua. topper. Pakai topper Merry Christmas gitu. Merry Christmas, akrilik kayak gitu. Nah, di sini batas order itu maksimal di tanggal berapa kalau untuk momen Natal? Kan Natal tanggal 25. Ordernya tanggal 1 sampai 10. Sebenarnya bilang 1 sampai 10, nanti tanggal 9, 10, 11, 12 itu masih ada ya. Oh, masih ada yang nyusul. Nyusul. Jadi bilangnya 1 sampai 10, tapi kadang masih ada sih tanggal 15 yang baru masuk. Yang enggak enak buat ditolak. Iya. Ya, tapi kondisi begini kan, liburan, aduh ya buat Natalan juga kan. Iya. Kan juga merayakan Natal kan ya. Iya. Ya, jadi ya mungkin ya sekalian lah kita lebaran nih mau dapat THR gitu. Ya, Bagi ya ngerasain. udah ngerasain kan, aduh THR apa yang bisa dijual buat teman-teman beli baju. Iya, paham banget. Yang penting sesuai kemampuan ya. Iya, balik sesuai lagi. kemampuan. Kalau merasa masih mampu, hajar ya. Iya. Aja penting cuan.